Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini insyaallah kita bersama kalamullah surah Al-Fajr yang dibaca dalam salat tadi, wal fajri wa layalin ashr. Surah ini halaman 593 594 yang mau dibicarakan ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ayat 27, 28, 29 dan 30. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hafal surah ini, biar kita baca sama-sama. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم يا رب. Ayat ini menjelaskan perihal orang yang akan meninggal dunia. Kita sepatutnya dalam hidup ini ingat satu saat kita akan meninggal. Hari ini kita masih mampu berjalan ke rumah Allah, masih mampu menjawab azan, memenuhi azan. Tapi satu hari nanti kita dimandikan, kita dikafani, kita disolatkan, kita diantar ke tempat yang sempit dan gelap. Kalau mengikut ayat ini, orang itu nanti dalam kuburnya senang dan tenang. Nah, ayat ini memberi berita gembira kepada orang yang mengelola, mengurus hidupnya. Lalu nanti di sana tidak susah dia. Kalau kita lihat buku tafsir, dan bila kita bicara tentang Al-Quran, kita perlu membaca tafsir. Dalam tafsir ada tafsir namanya tafsir Imam Ibnu Katsir. Katanya ayat ini akan dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Tentu kita perlu belajar. Ayat ini akan dibacakan saat ruh mau dicabut. Subhanallah. Tapi yang membacakannya bukan malaikat maut, malaikat petugas khusus yang menghibur orang yang akan meninggal. Malaikat maut kerjanya mencabut nyawa. Subhanallah. Dan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga dikatakan ayat ini akan dibacakan juga nanti di padang mahsyar 2 kali katanya. Jadi kita mesti tahu lah. Kalau kita tidak tahu macam mana? Apa maksud ayat ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Mukmin itu seharusnya tenang dan tentram. Tentram kalau duduk di masjid, tentram kalau salat, tentram kalau ada tazkirah, ada tausiah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang berjiwa tenang dan tentram. Wahai orang yang berjiwa tenang dan tentram, ini yang diseru orang beriman. Kalau tidak beriman tidak diseru. Orang yang tidak beriman kalau meninggal dibiarkan saja. Kalau orang Islam, kalau dia tidak taat, dia sudah meninggal, dibiarkan saja. Yang diurus tuh orang yang berjiwa tenang dan tentram, mengurus jiwanya. Maka kita waktu hidup ini perlu mengurus jiwa. Pada kehidupan kita ada badan, ada qalbun hati, ada nafsu, ada akal. Ini semuanya perlu diurus. Kalau mengurus body, badan, orang tahu. Kalau dia lapar, dia makan, dia tahu. Kalau dia haus, dia minum, dia tahu. Kalau mengantuk, dia tidur, dia tahu. Tapi kalau nafsu, tidak tahu mengurusnya. Kalau orang tahu mengurus nafsu, penuh masjid nih. Karena mengurus nafsu mesti ke masjid. Mengurus nafsu mesti di masjid, mesti sholat berjamaah, mesti baca Quran, mesti berzikir, mesti bertausiah, tazkirah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ayat ini mengajak kita mengurus nafsu. Nafsu yang macam mana? Nafsul mutmainnah namanya.
Kalau kita lihat ayat-ayat Quran, dalam Quran banyak jenis-jenis nafsu, banyak kategori nafsu. Nafsu yang top sekali nafsul mutmainnah. Apa sifatnya? Orang itu tenang dan tenteram, tidak pernah gelisah. Saat senang dia senang, saat susah dia juga senang. Subhanallah, subhanallah. Jadi apa katanya di sini? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, berpulanglah ke rahmatullah. Artinya Bapak akan siap ruhnya untuk dicabut. Ila rabbik, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Rabb ini satu masalah Pak ya. Rabb ini dalam terjemahan yang banyak tersebar, perlu diurus lagi terjemahannya. Di sana diterjemahkan sebagai Tuhan, tapi Rabb itu bukan Tuhan. Tuhan satu daripada makna Rabb. Rabb itu maknanya lebih 10. Kalau kita belajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hamdalah saja sudah ada kata-kata Rabb. Rabb ini bukan Tuhan artinya. Rabb ini murabbi, penterbiah. Kita diterbiah dengan salat, kita diterbiah dengan cinta masjid, kita diterbiah dengan tilawatul Quran. Rabb itu muslih, yang memperbaiki perihal kita. Kalau kita sakit disehatkannya, kalau kita terlanjur membuat dosa dimaafkannya, muslih. Allah juga bagaimana qayyim, yang mengurus kehidupan kita ini, mengurus kehidupan kita, mengurus langit dan bumi, mengurus alam ini. Siapa yang menjadikan siang, menjadikan malam? Kenapa ada siang, kenapa ada malam? Itu kerja Allah qayyim. Allah juga itu mudabbir, yang mengatur. Allah juga mutammim, yang menyempurnakan segala nikmat. Subhanallah. Allah juga mun'im, yang pemberi nikmat. Allah juga malik, penguasa, pemilik. Allah juga ilah, makna Tuhan. Subhanallah. Banyak makna Rabb. Kalau kita tidak belajar, kita bilang Rabb itu Tuhan. Bukan. Tuhan satu daripada makna Rabb. Makna Rabb lebih 10. Jadi kalau kita tidak belajar, sampai dia diantar ke kubur tidak tahu dia apa itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb yang mengurus kita ini. Manusia diurus Allah ada dua jenis. Ada yang diurus bodinya, dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidup. Tidak sholat, tidak apa, tidak ke masjid, tidak apa. Itu ada. Itu pengurusan Allah juga. Ada orang yang diurus Allah dengan baik, jasmani dan rohaninya diurus. Ini maksudnya di sini. Orang yang diurus rohaninya, yang berjiwa tenang dan tentram, nanti masa mau meninggal dibacakan ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram, irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Rabb, berpulang ke rahmatullah, kata orang kita. Bukan mati, hanya beralih alam saja. Sekarang kita di atas bumi, nanti kita dalam perut bumi. Itu pun singgah saja di sana. Sesudah itu panjang prosesnya lagi. Di hari kiamat dalam hadis 50.000 tahun tempoh orang menyelesaikan urusannya di sana. 50.000 tahun lamanya. Khamsina alfasana di hari kiamat. Dalam kubur berapa ribu tahun kita tidak tahu. Di atas bumi tidak sampai 100 tahun. Tidak sampai 100 tahun. Jadi lama lagi dalam kubur, lama lagi di padang mahsyar. Tapi bagi orang yang berjiwa tenang dan tentram, disebut dalam hadis juga, di padang mahsyar itu tempohnya selama satu solat fardu saja di dunia. Tadi kita solat subuh berapa lah, tidak sampai 10 menit kita solat barangkali. Nanti di padang mahsyar, orang yang berjiwa tenang dan tentram, orang yang taat, orang yang saleh, tempohnya hanya selama satu kali solat fardu di dunia, dia dah sampai ke jannah. Orang lain beribu tahun, semuanya akan ditanya. Perjalanan hidup kita akan ditanya. Bagi orang yang beriman, yang berjiwa tenang dan tentram, tidak perlu risau. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah. Allah mengurusnya. Subhanallah. Kalau Allah mengurus kita, tentulah
tidak susah insyaallah. Radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadrat Allah, kamu reda, suka, kamu tenang, mardiyah, kamu disenangi, kamu senang dan kamu disenangi. Orang yang taat kalau dia meninggal senang, orang melepas pergi. Untunglah bapak ini, untunglah ibu ini, kata orang. Dan malaikat pun gembira menyambutnya. Allah lagi gembira menyambut hambanya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadrat Allah, berpulanglah ke rahmatullah. Ini kata-kata berpulang itu diambil dari sini. Telah berpulang ke rahmatullah katanya, bukan telah meninggal dunia. Kalau meninggal dunia saja itu tidak ada makna agamanya di sana. Tapi kalau berpulang ke rahmatullah itu ada makna agama yang dalam, mengandungi makna yang positif besar. Irji ila rabbik, kembalilah ke rahmat Allah, radiyah, Anda senang, mardiyah, Anda disenangi. Jadi orang mati itu tidak susah dia. Ini Quran menjaminnya. Quran yang menjaminnya. Kalau orang tuh memikirkan kematian lalu dia susah, berarti dia perlu belajar lagi. Berarti akidahnya tidak betul, ataupun amalannya banyak yang tak betul. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku pilihan Allah. Kalau orang itu nanti meninggal dunia, dia bergabung dengan roh anbiya, syuhada, salihin. Komunitasnya bertukar. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Ini puncaknya. Ini puncak kebahagiaan mukmin saat dia dipersilakan wadkhuli jannati. Jadi orang beriman yang mempunyai nafsu mutmainnah tahu dia destinasinya jannah. Tahu dia destinasinya jannah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajar satu doa tentang nafsu mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Doa tentang nafsul mutmainnah. Ini istilah yang penting sekali ya. Nafsu itu kalau dilihat surah-surah lain, ayat lain, ada paling kurang 3 jenis. Ada nafsu al-ammarah bisu', disebut dalam surah Yusuf. Ada nafsu al-lawwamah, disebut dalam surah Qiyamah. Ada nafsul mutmainnah, disebut dalam surah Fajar. 3 tempat dalam Quran. 3 jenis kategori nafsu manusia. Al-lawwamah, yang jahat, mungkin tak perlu sembahyang, tak perlu ke masjid, tak tutup aurat, yang haram pun dia makan, nauzubillah. Itu nafsul lawwamah namanya. Kata ulama, nafsul lawwamah ini teman akrabnya syaitan iblis. Subhanallah. Kemudian nafsul ammarah tadi ya. Nafsul ammarah, nafsu yang paling jahat, yang paling rendah sekali, yang menggesa, yang merangsang, yang punya badan untuk berbuat maksiat. Tidak ada ke masjid pikirannya. Nafsul lawwamah meningkat sedikit keadaannya. Mungkin dia ke masjid, kemudian dia tak datang ke masjid, tak datang. Mungkin banyak tak datang, mungkin banyak datang. Itu nafsul lawwamah. Belum istiqamah lagi, seperti yang disolat dalam khutbah Jumat kemarin. Tapi kalau nafsul mutmainnah, dia sudah istiqamah. Tidak mungkin tak datang, tidak mungkin tak baca Quran, tak mungkin tidak mendengar ilmu. Ini keperluan pokok nafsu mutmainnah, ilmu. Dia mesti jumpa kawannya, dia mesti berbincang, dia mesti curhat. Subhanallah. Kata ulama, nafsul al-lawwamah dia 50-50, 50-50. Kadang-kadang bersama malaikat, kadang bersama iblis. Dua-dua ditemaninya. Dia berteman dengan malaikat, berteman dengan iblis. Tapi kalau nafsul mutmainnah ini temannya malaikat, maka ketaatan tidak susah baginya. Yang berat jadi ringan, yang pahit jadi manis, yang jauh jadi dekat. Dibantu oleh malaikat dan dia bersama Allah. Orang yang bersama malaikat, Allah bersamanya. Tidak ada yang susah. Itu maka waktu dia nak meninggal dihibur.
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebaiknya kalau kita baca ayat ini sepatutnya kita dukung dengan doa, ya Allah kasihlah saya nafsul mutmainnah ya Allah. Itu doanya tadi yang diajar oleh Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Hadis dari Imam At-Tabrani tentang nafsul mutmainnah. Ada lagi hadis tentang nafsu yang lain yang dibaca oleh baginda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Mungkin kita lanjutkan besok atau lusa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ataika ya rahman ya rahim ya zal jalal wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.